harganya naik terus. Bahan pokok makin berat. Bertahan jadi strategi. Pernah ada momen di mana kamu berdiri di depan kasir minimarket atau lapak pasar, menatap layar harga yang terus bertambah, sementara dada terasa sesak. Barang yang kamu ambil rasanya tidak banyak, tapi angka di layar seolah tidak masuk akal. Ada jeda sunyi beberapa detik sebelum kamu mengeluarkan dompet, bukan karena lupa PIN, tapi karena otak sedang mencoba menerima kenyataan bahwa uangmu tidak lagi bekerja seperti dulu. Kantong plastik di tangan terasa semakin ringan, bukan hanya karena isinya sedikit, tapi karena nilainya juga ikut menyusut. Uang Rp100.000 yang dulu terasa gagah, cukup untuk banyak hal, kini habis hanya untuk minyak goreng, telur, dan sedikit bahan dapur. Bukan kamu yang berubah, tapi daya beli uang itu sendiri yang perlahan menguap tanpa permisi. Di rumah, ada ibu rumah tangga yang menatap catatan belanja dengan dahi berkerut, mencoba membagi uang yang sama untuk kebutuhan yang semakin mahal. Ada juga para suami yang pulang kerja membawa rasa lelah ganda, lelah fisik dan lelah batin, karena gaji bulanan terasa seperti tamu singgah, datang lalu pergi tanpa sempat menghangatkan keadaan. Konflik batin muncul saat melihat harga beras naik Rp1.000 atau Rp2.000. Angkanya terlihat kecil di etalase, tapi ketika dikalikan kebutuhan 1 bulan, hasilnya menjadi beban yang nyata. Setiap kenaikan kecil itu seperti tetesan air yang pelan tapi konsisten, lama-lama memenuhi ember dan membuatnya tumpah. Belum lagi fenomena yang sering kita rasakan tapi jarang kita sadari. Barang terlihat sama, harganya mirip, tapi isinya berkurang. Kemasan tetap tersenyum ramah, namun beratnya menyusut. Kita merasa dicurangi, bukan oleh satu pihak tertentu, tapi oleh situasi yang membuat uang kita harus bekerja lebih keras untuk hasil yang lebih sedikit. Perasaan lelah, cemas, dan jengkel ini valid. Ini bukan semata-mata karena kamu boros atau tidak pandai mengatur uang. Ada kondisi sistem harga yang memang sedang tidak bersahabat. Banyak orang yang sudah hidup hemat pun tetap merasa tertekan, karena medan permainannya memang berubah. Hampir seluruh lapisan masyarakat kelas menengah ke bawah merasakan tekanan yang sama, dari pasar tradisional sampai rak minimarket, dari dapur rumah sampai kantin kantor. Ini bukan perjuangan personal, ini tekanan kolektif. Kamu tidak sendirian berdiri di tengah badai ini, dan rasa tertekan itu bukan tanda kegagalan pribadi. Namun ada satu hal yang perlu kita sadari bersama. Kita tidak bisa hanya menunggu harga turun dan berharap keadaan kembali seperti dulu. Waktu tidak akan berhenti, dan kebutuhan tetap harus dipenuhi. Satu-satunya jalan agar kapal keluarga tidak karam adalah mengubah cara kita memainkan permainan ini dengan kepala dingin dan strategi yang lebih cerdas. Sekarang kita geser sedikit sudut pandang dari perasaan ke angka, bukan untuk mengabaikan emosi, tapi untuk memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Banyak orang merasa uangnya bocor tanpa sebab, padahal jika dilihat lebih dekat, ada perlombaan yang tidak seimbang antara kecepatan naiknya harga kebutuhan pokok dan lambatnya kenaikan gaji bulanan. Disinilah akar masalahnya mulai terlihat jelas. Inflasi bahan pokok bisa naik 2 digit persen dalam waktu singkat, sementara kenaikan gaji atau UMR seringkali stagnan atau naik tipis. Artinya, meskipun nominal gaji terlihat sama atau sedikit naik, kemampuan belinya justru turun. Kita seperti berlari di treadmill yang dipercepat, capeknya bertambah, tapi jarak tempuhnya tidak kemana-mana. Disinilah penting memahami perbedaan antara uang nominal dan daya beli real. Rp1.000.000 hari ini bukan Rp1.000.000 tahun lalu. Angkanya sama, tapi kekuatannya berbeda. Uang yang kita pegang tidak kehilangan bentuk, namun kehilangan tenaga untuk membeli barang yang sama seperti sebelumnya. Jika kita hitung ulang, banyak keluarga Indonesia kini menghabiskan 40 hingga 50% pendapatan hanya untuk pangan. Ini angka yang berat. Saat separuh penghasilan habis untuk makan, ruang bernapas keuangan menjadi sangat sempit. Sedikit saja ada gangguan, motor rusak atau anak sakit, keseimbangan langsung goyah.
Inflasi pangan bekerja seperti pajak tak terlihat. Tidak ada surat tagihan, tidak ada pemberitahuan resmi, tapi dampaknya paling terasa bagi mereka yang berpenghasilan tetap dan pas-pasan. Setiap kenaikan harga beras, telur, atau minyak langsung memotong kemampuan bertahan tanpa kompromi. Efek domino juga tidak bisa dihindari. Kenaikan bahan bakar dan biaya logistik merembet kemana-mana. Harga sepiring nasi uduk, bakso, atau pecel lele ikut terdorong naik. Makan di luar yang dulu jadi solusi praktis, kini berubah menjadi sumber kebocoran anggaran yang serius. Masalahnya, banyak dari kita masih memaksakan standar hidup lama dengan harga baru. Ada penyangkalan halus, berharap keadaan segera normal, berharap harga turun sendiri. Pola ini membuat arus kas berdarah pelan-pelan, karena pengeluaran tidak mau menyesuaikan realitas. Sejarah ekonomi menunjukkan satu hal yang pahit tapi penting. Harga kebutuhan pokok jarang benar-benar kembali ke titik awal. Menyalahkan keadaan atau pihak lain tidak akan menambah saldo rekening. Yang bisa kita lakukan adalah menerima fakta matematika ini, lalu menjadikannya fondasi untuk menyusun strategi bertahan yang lebih rasional. Setelah memahami tekanan dari luar, sekarang kita perlu jujur melihat ke dalam. Banyak keluarga tidak tumbang karena satu pengeluaran besar, tapi karena puluhan kebocoran kecil yang dibiarkan terus mengalir. Uang tidak hilang sekaligus, tapi menetes perlahan setiap hari, dan seringkali kita baru sadar saat saldo sudah kritis. Audit ini tidak nyaman, karena memaksa kita mencatat hal-hal yang selama ini dianggap receh. Jajan kecil, parkir sebentar, biaya admin, semua terasa tidak signifikan saat dikeluarkan. Namun ketika dikumpulkan sebulan penuh, jumlahnya bisa mengejutkan dan seringkali setara dengan kebutuhan pokok yang jauh lebih penting. Salah satu tersangka utama adalah kebiasaan jajan minuman kekinian, kopi susu, atau camilan sore. Satu gelas terlihat tidak berbahaya, tapi jika dilakukan hampir setiap hari, nilainya bisa setara dengan satu karung beras. Ini bukan soal melarang menikmati hidup, tapi soal menyadari harga sebenarnya dari kebiasaan tersebut. Biaya kenyamanan dari aplikasi pesan antar juga sering luput dari perhatian. Harga makanan sudah naik, masih ditambah ongkos kirim dan biaya layanan. Kita membayar mahal untuk menghemat waktu, padahal seringkali alternatif masak sederhana di rumah jauh lebih murah dan tidak selalu memakan waktu lebih lama. Ada pula uang siluman yang jarang disadari, biaya admin top-up dompet digital, transfer beda bank, parkir liar, dan potongan kecil lainnya. Nilainya tidak pernah terasa besar di satu transaksi, tapi akumulasinya menggerogoti saldo dengan konsisten dan tanpa suara. Kebiasaan self-reward juga perlu diluruskan. Banyak orang membalas stres kerja dengan jajan mahal, padahal efeknya hanya sesaat. Di akhir bulan, stres finansial justru bertambah karena pengeluaran ini tidak pernah direncanakan, hanya dipicu emosi lelah dan rasa ingin menghibur diri. Langganan digital dan paket data berlebihan juga sering luput di audit. Padahal di rumah dan kantor sudah tersedia koneksi internet. Kita membayar kenyamanan ganda yang sebenarnya tidak sepenuhnya digunakan, sementara di sisi lain, mengeluh uang belanja makin sempit. Diskon tanggal kembar di marketplace menjadi jebakan terakhir. Kita membeli bukan karena butuh, tapi karena takut ketinggalan potongan harga. Padahal uang itu bisa dialihkan untuk stok dapur yang benar-benar menopang kehidupan sehari-hari. Puasa jajan sementara bukan hukuman, tapi strategi mempertebal benteng logistik keluarga. Saat tekanan harga tidak bisa dikendalikan, dapur menjadi medan tempur utama. Disinilah strategi kecil bisa memberi dampak besar. Bukan soal memasak mewah atau sederhana, tapi soal kecerdikan memilih bahan dan cara mengelolanya. Dapur yang dikelola dengan sadar bisa menjadi benteng pertama yang melindungi keuangan keluarga dari gempuran inflasi. Langkah awalnya adalah substitusi cerdas. Protein tidak selalu harus berasal dari daging sapi atau ayam filet. Telur, tempe, tahu, ikan kembung, dan pindang memiliki nilai gizi tinggi dengan harga yang jauh lebih ramah. Mengganti bukan berarti menurunkan kualitas hidup,
Justru ini bentuk adaptasi cerdas terhadap situasi yang berubah. Cara dan waktu belanja juga menentukan. Pasar tradisional menjelang tutup sering menawarkan harga lebih miring karena pedagang ingin menghabiskan stok. Mencari agen sembako tangan pertama atau belanja kolektif bersama tetangga bisa memangkas rantai distribusi. Selisih kecil per item akan terasa besar jika dilakukan konsisten setiap bulan. Menu mingguan sering diremehkan, padahal ini kunci utama efisiensi. Tanpa rencana, kita mudah membeli berlebihan lalu lupa memasaknya. Akhirnya bahan membusuk di kulkas dan berakhir di tempat sampah. Menyusun menu sederhana seminggu ke depan membuat setiap belanja punya tujuan yang jelas. Persiapan makanan atau food preparation juga sangat membantu. Membersihkan, memotong, dan menyimpan bahan dengan benar bisa memperpanjang umur simpan sayur dan bumbu. Cabai, bawang, dan daun-daunan yang disimpan rapi akan mengurangi frekuensi belanja dadakan yang sering berujung boros. Sisa makanan adalah bentuk uang yang terbuang. Nasi sisa semalam bukan aib, tapi bahan baku. Diolah menjadi nasi goreng, perkedel, atau kerupuk nasi. Setiap sendok nasi yang dibuang sebenarnya adalah hasil kerja keras yang ikut terbuang tanpa kita sadari. Untuk kebutuhan non-makanan, logika yang sama berlaku. Membeli sabun, deterjen, atau sampo dalam kemasan besar seringkali jauh lebih murah per satuan dibandingkan sachet eceran. Harga awal memang terasa lebih berat, tapi penghematan jangka panjangnya signifikan dan stabil. Membawa bekal ke tempat kerja perlu dinormalisasi kembali. Ini bukan tanda ketinggalan zaman, tapi simbol perlawanan cerdas terhadap mahalnya makan di luar. Bekal bukan sekadar soal hemat, tapi soal kendali. Saat dapur bekerja dengan strategi, inflasi tidak lagi sepenuhnya memegang kendali atas kehidupan kita. Setelah dapur mulai terkendali, ada satu medan lain yang sering lebih licin dan sulit dihadapi, yaitu tekanan sosial. Di Indonesia, biaya pergaulan seringkali lebih berat dari biaya makan. Undangan kondangan, iuran warga, arisan, hingga tradisi traktir, semuanya terasa wajib, meski kondisi dompet sebenarnya sedang menipis. Banyak orang tidak jatuh karena lapar, tapi karena tidak enak hati. Ada rasa sungkan untuk menolak, takut dibilang pelit, takut dianggap tidak peduli. Padahal setiap amplop dan setiap ajakan nongkrong punya konsekuensi nyata terhadap dapur di rumah. Tekanan ini halus, tapi dampaknya sangat nyata. Satu sesi nongkrong atau ngopi di kafe mungkin terlihat sepele. Namun jika dihitung, satu gelas kopi bisa setara dengan token listrik beberapa hari atau lauk makan satu keluarga. Di masa harga naik seperti sekarang, setiap keputusan konsumsi perlu ditimbang ulang. Bukan dengan emosi, tapi dengan logika. Media sosial memperberat beban ini. Kita melihat potongan hidup orang lain yang tampak baik-baik saja, makan enak, nongkrong cantik, seolah inflasi tidak menyentuh mereka. Akhirnya kita terdorong ikut-ikutan, membeli makanan mahal hanya untuk satu unggahan, lalu keesokan harinya kembali cemas memikirkan belanja. Disinilah pentingnya berani menetapkan batasan. Belajar berkata maaf lagi prihatin bukan tanda kalah, tapi tanda sadar diri. Menolak ajakan nongkrong mahal dengan sopan jauh lebih sehat daripada memaksakan diri lalu menyesal di akhir bulan. Batasan ini adalah bentuk perlindungan, bukan pengasingan. Silaturahmi tidak harus selalu berbayar mahal. Bertemu di rumah, masak bersama, atau sekadar ngobrol tanpa konsumsi berlebihan adalah alternatif yang lebih ramah keuangan. Hubungan yang tulus tidak diukur dari lokasi pertemuan, tapi dari kehadiran dan kejujuran satu sama lain. Teman yang benar-benar peduli akan memahami kondisi kita. Jika ada yang menjauh hanya karena kita memilih berhemat, mungkin memang bukan lingkungan yang tepat untuk fase hidup saat ini. Menjaga jarak dari tekanan yang tidak perlu seringkali justru menyelamatkan masa depan keluarga. Perlu ada redefinisi antara pelit dan bijaksana. Melindungi keuangan keluarga dari kebocoran sosial adalah bentuk tanggung jawab, bukan kekikiran. Rasa aman finansial di rumah jauh lebih menenangkan daripada tepuk tangan orang lain
yang tidak ikut membayar tagihan dan kebutuhan harian kita. Saat tekanan semakin berat, banyak orang tergoda mencari jalan pintas. Disinilah bahaya terbesar mengintai. Menggunakan paylater atau pinjaman online untuk membeli beras, minyak, dan kebutuhan pokok bukan solusi, tapi alarm darurat. Ini tanda bahwa fondasi keuangan sedang rapuh dan butuh penanganan serius, bukan penambalan instan. Secara matematika, utang konsumtif adalah musuh paling kejam di masa inflasi. Bunganya jauh lebih tinggi daripada kenaikan harga barang apapun. Kita meminjam untuk makan hari ini, tapi membayar dengan beban berlipat di bulan depan. Siklus ini cepat berubah menjadi lubang yang makin dalam dan sulit ditutup. Banyak keluarga runtuh bukan karena kurang penghasilan, tapi karena salah memilih cara bertahan. Utang konsumtif membuat napas pendek, setiap bulan bekerja hanya untuk mengejar cicilan. Energi mental habis untuk menambal masa lalu, bukan membangun masa depan. Ini jebakan yang perlu dihindari sejak awal. Jika butuh dana darurat, opsi yang lebih sehat adalah melikuidasi aset tidur. Barang bekas yang tidak terpakai di gudang atau lemari bisa diubah menjadi uang tunai. Ini mungkin tidak nyaman secara emosional, tapi jauh lebih aman dibandingkan menjual masa depan lewat bunga pinjaman. Di titik ini, pola pikir juga perlu digeser. Dari sekadar bertahan menjadi mulai menyerang secara realistis. Mencari tambahan penghasilan bukan soal gengsi, tapi soal kelangsungan hidup. Penghasilan kecil tapi rutin seringkali lebih berharga daripada rencana besar yang tidak segera menghasilkan. Usaha mikro bisa dimulai dari hal sederhana. Jualan sarapan, jasa setrika tetangga, menerima pesanan kecil, atau menjadi ojek online sepulang kerja. Uang receh dari sini mungkin terlihat kecil, tapi cukup untuk menutup kebutuhan dapur harian dan mengurangi tekanan utama. Penting juga melibatkan anggota keluarga. Diskusi jujur dengan pasangan membuka ruang kerjasama. Beban tidak harus ditanggung sendiri. Ketika satu rumah bergerak dengan tujuan yang sama, peluang bertahan dan bangkit menjadi jauh lebih besar. Di tengah kepanikan, waspadai tawaran cepat kaya dan investasi bodong. Mereka sering menyasar orang-orang yang sedang terdesak. Di masa sulit, prinsip utama adalah likuiditas, uang tunai untuk makan dan hidup, bukan mengejar gaya hidup atau janji keuntungan yang tidak masuk akal. Ada satu fase yang tidak kalah penting dari strategi dan angka, yaitu berdamai dengan realita baru. Standar hidup mungkin harus turun sementara waktu, dan itu bukan kegagalan. Ini bukan tanda kamu kalah sebagai kepala keluarga, tapi tanda bahwa kamu cukup sadar untuk beradaptasi demi bertahan. Penurunan ini sering terasa berat karena menyentuh ego dan harapan lama. Namun hidup tidak selalu bergerak lurus ke atas. Ada masa menahan, ada masa mengencangkan ikat pinggang agar fondasi tidak runtuh. Bertahan hari ini adalah syarat agar bisa bangkit esok hari. Komunikasi jujur dengan pasangan dan anak-anak menjadi kunci. Menyembunyikan kondisi hanya akan menambah tekanan batin. Saat satu rumah memahami situasi yang sama, penghematan berubah dari paksaan menjadi kesepakatan bersama, dan itu jauh lebih ringan dijalani. Ada kebahagiaan yang sering terlupakan di tengah krisis. Sepiring nasi hangat dengan telur ceplok, dimakan bersama keluarga yang sehat, bisa terasa lebih nikmat daripada makanan mahal yang dibayar dengan utang dan kecemasan. Kesederhanaan kadang justru memberi rasa aman yang lebih dalam. Rasa syukur bukan berarti pasrah, tapi memberi ketenangan agar pikiran tetap jernih. Menghargai apa yang masih bisa dibeli dan dinikmati, membuat kita fokus mencari solusi, bukan larut dalam rasa marah dan kecewa. Mental yang tenang adalah alat bertahan yang sangat kuat. Sejarah mencatat bahwa inflasi dan krisis adalah siklus. Tidak ada badai yang abadi. Manusia selalu punya kemampuan beradaptasi yang luar biasa. Mereka yang bertahan bukan yang paling kuat, tapi yang paling lentur, menyesuaikan diri dengan perubahan. Fokuskan energi pada hal-hal yang bisa dikendalikan. Pengeluaran, usaha, kebiasaan, dan kesehatan. Lepaskan hal-hal di luar kendali seperti harga pasar dan kebijakan besar.
Menghabiskan energi pada hal yang tidak bisa diubah hanya akan melelahkan tanpa hasil. Jaga kesehatan fisik dan mental. Tubuh yang sehat adalah aset produktivitas utama. Dengan strategi yang cerdas, kerjasama keluarga, dan hati yang tenang, masa sulit ini bisa dilewati. Kita mungkin tidak langsung menang besar, tapi kita cukup kuat untuk bertahan, dan itu sudah lebih dari cukup. Jika pembahasan ini terasa dekat dengan kehidupanmu, berarti kamu sedang berada di fase penting, fase belajar bertahan dengan lebih sadar. Channel Income Cerdas dibuat bukan untuk menggurui atau menjanjikan jalan pintas, tapi untuk menemani proses berpikir yang lebih jernih di tengah kondisi yang tidak selalu ramah. Jika kamu merasa tidak sendirian setelah menonton ini, mungkin memang disinilah tempatmu bertumbuh pelan-pelan. Kamu tidak perlu melakukan semuanya sekaligus. Cukup satu keputusan kecil hari ini, satu kebiasaan yang diperbaiki, satu pengeluaran yang dikendalikan. Jika kamu ingin terus belajar cara berpikir yang lebih rasional soal uang, kehidupan, dan ketahanan mental, silakan tetap bersama kami di Income Cerdas. Kita jalan bareng, pelan tapi konsisten.